sahabat PFN, ketemu lagi dengan saya Rita M. Darwis dan kali ini di cerita di balik layar akan saya ulas materi yang sangat menarik dan saat ini saya sudah ditemani dengan seorang artisan Indonesia yang luar biasa karya-karyanya ada di bidang fashion industry dan ternyata hari ini saya bukan hanya bahas fashionnya saja tapi juga hasil karya filmnya yang baru saja masuk ke nominasi dan sudah memenangkan bahkan di London Film Festival dan juga bukan hanya di London tapi juga baru saja mendapatkan apresiasi yang cukup membanggakan yaitu di PayPal Melbourne Film Fashion Festival 2024. Siapa lagi? The one and only Merdi Sihombing. Yeay. Bang, apa kabar Bang? Aku baik-baik saja. Baik ya Bang. Sehat ya Bang? Walafiat. Alhamdulillah. Nih Bang, ini teman-teman sahabat PFN nih harus tahu nih Bang. Kalau dilihat dari namanya Merdi Sihombing, artinya orang Batak. Pasti jadi dong. Bukan Mas Merdi, bukan Abang. Abang Merdi. Bang bisa ada di Jakarta dan bisa berkreasi dan berimprovisasi sampai sejauh ini ceritanya gimana Bang? In the short story ya Bang, ceritanya panjang soalnya. Panjang, dipendekin. Oke, awalnya sih pengen ke Jakarta, pengen mimpi mau jadi artis. Tapi nggak dibolehin karena orang Batak, keluarga saya minta saya itu harus punya gelar. Lalu kuliah di UI, sastra Jepang. 3 semester selesai, lalu dari situ perjalanannya panjang tanpa disengaja saya ketemu dengan Cosila itu. Kemudian jadi asistennya, lalu menyadari ternyata ini menjadi sebuah masa depan saya. Dari situ saya serius, saya mengenyam pendidikan fashion itu di Bunka untuk pecah polahnya, lalu kemudian pecah pola dan desain yang standar, lalu kemudian saya advance-nya di S-Mode, lalu kemudian saya melengkapinya untuk membawa fashion berbasis budaya di seni rupa IKJ jurusan Kriya Tekstil. Wow. Ya. Jadi yang tadi yang mau jadi artis. Ya. Akhirnya penyanyi. Jadi artis penyanyi menjadi desainer. Oke Bang, nah ini kan Abang banyak dari outfitnya Abang aja ini udah bawa kain-kain tradisional. Nah ini kenapa Abang tertarik di kain tradisional Bang? Ya melihat waktu itu sebenarnya jujur ya ketika saya awal keluar jadi desainer tuh hanya pengen ini menjadi mata pencarian ya untuk nge-support kehidupan. Tapi ternyata setelah jadi desainer ternyata nggak gampang ya. Untuk menjadi terkenal itu harus musuh uangnya banyak gitu. Okay. Saya berpikir gimana caranya supaya bisa dikenal gitu. Wah, ini ada satu peluang ini kalau ngerjakan fashion yang berbasis budaya. Waktu itu memang sangat sedikit ya. Desainernya paling bisa dihitung dengan jari tangan. Akhirnya saya riset mereka itu yang dikerjakan mereka itu. Apakah mereka itu punya basic tentang tekstil tradisi itu sendiri gitu. Ternyata mereka hanya fashion designer. Kita bicara yang terkenal ya, desainer terkenal. Ada beberapa desainer juga yang mereka itu dari tekstil designer tapi namanya nggak muncul ke permukaan. Akhirnya saya pikir ini menjadi satu peluang, ini yang membuat saya akhirnya mengerjakan itu dan ya pasti saya pengen dikenal. Karena dengan dikenal itu berarti rezeki akan mengalir. Oke, berarti Abang udah mulai memikirkan sustainnya ya Bang ya? Betul. Siapa nih artisnya yang terlibat gitu ya? Betul. Karena kalau bicara kain tradisional berarti ada quote in quote manusia tradisionalnya juga ya Bang? Betul. Nah saya banyak membaca, dulu kan baca ya, baca bukan kayak sekarang ya, teknologi kita ada ponsel pintar. Baca buku apa segala terus melihat di lapangan survei segala gitu loh. Ternyata ekosistem kerajinan di Indonesia kita kan pengen buat karya fashion yang berbasis craftsmanship ya. Ternyata ekosistemnya yang dulu sudah dibangun oleh leluhur itu sudah mulai hilang juga enggak, agak-agak berantakan gitu loh. Jadi akhirnya wah ini satu peluang.
Bang itu dari Sabang sampai Merauke titik-titik mana saja Bang yang udah Abang datangi dan Abang eksplorasi dengan pengrajin daerah tadi Bang? Kayaknya ya semua ya. Dari Sabang sampai Dari Papua Sabang sampai Merauke. dari Sumatera Timur dulu ya, itu Aceh kan Sumatera Timur ya. Sampai ke Papua. Wow, seru banget ya. Se-Indonesia guys. Se-Indonesia. Ya bayangin aja dari tahun berapa? Dari 2001 ya. 2001. Udah lahir? Siapa yang belum lahir? Jadi ini, nah lihat masih banyak yang belum lahir. Abang udah ke pedalaman ya. Ini deh kain tradisional ya. Blusuk-blusukan tuh sebelum yang blusuan yang ya. blusuan itu kayaknya gue duluan ya. Tapi gue nggak masuk ke yang gue masuk ke komunitas para perajin. Seru ya. Nah Bang, dari perjalanan Abang yang lebih dari 20 tahun ini, tahun ini ke 25 tahun. 25. Itu Abang kenapa punya ide untuk mendokumentasikan Bang? Saya pikir gini ya, berbekal dari apa yang pernah saya lihat dan pelajari. Kelemahan kita adalah tidak mendokumentasikan. Sehingga ketika mencari referensi itu semua itu adanya dari luar. Nah ini membuat saya prihatin. Terus akhirnya kepikir gitu, ini harus didokumentasikan. Ketepatan waktu saya itu kan pernah waktu kuliah di IKJ itu kita ke Baduy. Kita itu bareng-bareng dengan teman-teman dari beberapa jurusan. Dari film, kemudian fotografi, desain grafis gitu ya. Terus kita ke sana, kita buat karya bareng-bareng waktu itu. Oh, kerja bareng. Nah, kerja bareng ternyata ya itu bagus banget jadinya gitu. Jadi itu menjadi sebuah pola yang akan kita kerjakan ke proyek-proyek yang lain dan rupanya itu standar internasional gitu loh cara bekerja itu. Gitu. Oke. Nah ini buat sahabat PFN yang penasaran ya dengan dokumenterinya Bang Merdi. Itu kalian tinggal search di Google ada Merdi Sihombing atau di YouTube channelnya YouTube Abang channel juga. Itu luar biasa sekali. Jadi kalau yang belum ke Papua silahkan lihat dan sirik di situ karena pengen ke Papua. Wamena ya. Wamena itu wah seru kali. Kita mesti harus dari Jayapura ya. Iya Jayapura ya, kita naik pesawat kecil lagi. Itu seru tuh lihat ke bawahnya ada rongsokan ya kebakaran apa pesawat yang jatuh karena di sana kan semua apa-apa dibawa pakai pesawat, bahan bakar pakai pesawat gitu. Sampai di sana juga ketika kita lagi foto terus tiba-tiba kita harus kabur karena ada perang di sebelah sana. Oke. Gitu terus ya pokoknya unik lah dan harga-harga mahal kali harga di sana gitu. Ya. Itu tahun berapa ya Bang? Tahun berapa ya? Sekitar 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun Jadi yang itu lalu ya, outputnya Papua, waktu itu noken kita jadikan baju. Oke. Produk fashion tadinya noken hanya sebagai belis mereka dan untuk membawa beban berat seperti kayu-kayu ataupun babi gitu loh. Ada yang tahu noken? Gen Z yang ada di sini? Noken? Tahu ada dong, yang tahu? Tahu dong. Tahu dong, itu yang tas kalau Papua pasti semuanya pengen oleh-oleh. Iya, itu rajut ya. Di kepala tuh dipakai. Itu rajut dan yang awalnya mereka pakai serat anggrek liar di sana. Serat anggrek liar, ya itu cukup menarik. Ya. Nah Bang, dari Abang tadi udah mulai mendokumentasikan gitu ya, mendokumentasikan dan film sudah difilmkan dari proses dokumentasi dari foto dari film ini sekarang ada Purun yang bisa masuk 2 nominasi di 2 negara besar fashion. Ini ceritanya Purun gimana nih Bang? Apa sih Purun? Pengen tahu juga nih anak-anak pada tahu gak nih Purun? Sebenarnya kan simpel ya, aku bilang harus rajin deh anak-anak sekarang ini ya. Kita aja zaman dulu aja belum ada ponsel pintar, kita rajin gitu pengen apa sih gitu kita pergi ke lab. Buka aja di Google tuh purun tuh apa. Purun itu adalah tumbuhan gulma yang hidupnya itu di rawa gambut. Dan gambut tuh sangat penting sekali untuk bumi ini. Nah purun ini dulu hanya dijadikan sebagai produk rumah tangga seperti tikar. Kemudian untuk keperluan di dapur gitu untuk belanja ke pasar. Lalu kemudian dianyam gitu kali ya kayak tikar gitu ya. Betul. Dan purun itu ada 2 jenis ya, satu purun danau dan purun tikus. Tapi yang banyak itu purun danau. Indonesia itu boleh dikatakan hampir separuhnya itu di lahan gambut. Kita lihat Sumatera dari Aceh sampai Lampung, Kalimantan apalagi, Papua juga gitu loh.
Sulawesi ada sedikit lah. Jadi, Oke. kayaknya sih Indonesia ini negara gambut. Kaya banget ya. Iya. Dengan gambut ya. Dengan gambut. Nah waktu itu kita diminta untuk rebranding Purun ini karena orang nggak paham Purun itu apa. Begitu kita Purun apa itu pandan ya gini cuma gitu loh. Ya, ya. Nah, itu tantangannya. Terus harganya juga kalau orang tahu juga harganya sangat murah. Nah, kita dapatlah project itu dari UNDP ya, United Nations melalui Badan Restorasi Gambut. Ya. BRGM dulu ya. Badan Restorasi sekarang Gambut. BRGM dulu Badan Restorasi Gambut, sekarang udah tambah mangrove. Nah kita kerja waktu itu ada sekitar 3 tahun tapi sebenarnya karena COVID jadi ditambah. Jadi proses bikin filmnya 3 tahun dong Bang ini Bang? Iya, jadi semuanya itu sebenarnya by proses ya. Jadi film itu bukan ujuk-ujuk gitu, enggak gitu. Jadi ini sebuah dokumentasi, sebuah proyek yang didokumentasikan, proyek pemberdayaan masyarakat yang didokumentasikan untuk keperluan fashion film dengan durasi yang sangat minim. Itu gila PR-nya. PR-nya gila banget di situ. Jadi bagaimana menceritakan tentang Purun itu sendiri, dipanen, kemudian perempuan-perempuannya. Jadi the power of ibu-ibu di sana sebagai tulang punggung ekonomi keluarga mereka. Lalu kemudian bagaimana Purun itu dikerjakan menjadi produk high fashion. Jadi akhirnya Purun itu bisa naik kelas. Oke. Film itu ya apa namanya film itu menceritakan tentang apa yang kita kerjakan. Oke. Dari hulunya sampai hilirnya gitu, sampai jadi produk gitu loh. Karena kalau bicara fashion ini kan sebenarnya mau di hilir. Dan harusnya kita harus traceability ya, kita harus benar-benar nge-tracing gitu loh gimana proses pembuatannya, karena kalau kita bicara tentang sustainable fashion itu kan nggak sesederhana hanya menggunakan kain tenun tradisional, hanya menggunakan warna alam, nggak gitu. Apakah kita sudah etika berbisnis dengan para pengrajin ini gitu loh, yang kita lakukan itu ethics nggak gitu, karena apapun itu di dalam fashion nomor 1 adalah ethics. Mempekerjakan anak kecil tidak boleh gitu loh. Tidak boleh yang di bawah umur. Lalu kemudian limbah-limbahnya itu gimana gitu loh. Gitu tuh. Itu paling penting. Nah ini untuk sahabat PFN yang nonton ya. Kan barusan disebutkan ada limbah dan ada sampah yang dihasilkan dari industri industri fashion. Bang boleh cerita dong Bang, katanya itu limbah juga ya Bang aksesorisnya Bang? Oh iya, ini aksesorinya ini recycle dari pecah-pecahan beling. Lalu kemudian dia dipanaskan dengan suhu yang tinggi. Lalu terus kemudian didesain ulang mengambil motif dari Majapahit. Berarti benar-benar beling. Botol gitu? Iya, apa aja. Bekas gitu? Iya, itu aja. Itu kalau kita pergi ke Jawa Timur, ke Jombang, itu semua pengrajinnya itu semua Indo Beats apa segala itu buatnya di sana. Berarti kita bisa gunakan itu ya untuk ini ya? Iya. Wow. Iya, dan mereka udah ekspor kemana-mana. Tapi saya nggak tahu ya Indonesia itu apakah sudah banyak yang tahu nggak? Ini di Jombang semua industri rumahan gitu. Wow, luar biasa sekali. Dan tadi Bang nyambung yang waktu film ya, kan ikut lomba film fashion. Durasinya 3 menit? 4 menit? Hampir 5 menit. Hampir 5 menit dari 3 tahun ya Bang? 3 tahun untuk jadi 5 menit. Tantangan terbesarnya apa Bang? Waktu ke sana kan kita buatnya lagi COVID ya. Oke. Jadi kita ke sana aja itu kita mesti harus ya standar kalau kita mau perjalanan jauh itu seperti apa. Sampai di sana kita ketakutan. Bahkan ada satu tim kita juga kena COVID jadinya. Oke, nggak bisa deny ya. Nggak bisa deny. Ya terus di sana juga kita sebagai orang kota ini kita ketakutan di sana. Padahal orang sana tuh nggak ada merasa mereka nyantai aja ya. Nyantai aja mereka. Sampai di sana buang semua yang namanya masker apa segala. Ya udah hidup normal aja di sana. Cuman kan kita ngerasa bersalah. Kita datang dari kota. Kita yang bawa virusnya ya Bang ya. Iya. Gitu ceritanya. Tantangannya justru pas lagi COVID ya Bang. Cuman itu aja waktu COVID. Selebihnya sih enggak ya. Oke. Kalau misalnya medannya kalau saya sih udah biasa, tapi kayak modelnya,
Terus kemudian ya kru-kru yang Perjalanan lain. dari kota besar, dari bandara ke titik gambut itu berapa lama Bang? Kita dari ke Banjarbaru, dari Jakarta kita ke Banjarbaru itu sekitar berapa jam ya? 2 jam, saya lupa ya. 2 jam pesawat lah ya. Terus kemudian dari Banjarbaru itu kita ke Barito, Sungai Barito. Itu sekitar 1 jam lebih. 1 jam baru. Lalu kita naik kapal boat itu melawan arus. Oh, lawan arus itu gila. Kalau misalnya musim hujan itu kayu gelondongan itu datang dari hulu itu mesti hati-hati. Itu untuk menuju ke sana aja gitu. Aduh, pasti ada acara kebalik nggak sih Bang kalau lawan arus gitu kapal? Ada, tapi kan driver speedboatnya udah jago ya, udah jago. Nah sampai di sana juga kita harus prihatin dengan air bersihnya. Air bersih kita mandi di sana harus pakai aqua. Air sungai? Air sungai udah tercemar di sana. Karena Sungai Barito tuh tongkang mining batu bara. Terus sehingga mengotorin itu gitu. Wow. Ya kalau kita kan nggak berani yang gunakan itu ya. Kalau orang sana mungkin berani gitu loh. Oke, jadi banyak challenge-nya ya di Betul, sana ya. betul. Nah ini Bang untuk filmmakers atau film enthusiasm, untuk nonton film Purun tuh di mana Bang? Ada di YouTube, Ada di YouTube, kemudian di Instagram saya juga ada, YouTube saya juga ada, kemudian ya website mereka ya kayak. Bukan di acara yang 25 tahun itu nanti, ya? Itu ada nanti. film Purun juga nggak? Nanti ada screening film. Oke. Ntar dulu lah, Gitu bicara ya? itu ntar dulu. Siap, saya udah dikasih kode. Saya gitu? udah dikasih kode waktunya udah mau habis gitu. Makanya saya gitu. pikir Oke, nanti ada film 25 itu tahun. Nanti ada 25 tahun saya berkarir itu akan diadakan pada tanggal 11 November sampai 24 November di area Sanken Museum Nasional. Ada rentetan rangkaian-rangkaian acara di situ. Salah satu yang semua itu apa yang saya kerjakan. Oke. Situ ada instalasi karya-karya kain-kain dan macam-macam, bukan hanya kain tapi ada anyaman dan yang lain itu kita collab dengan timnya Arjok Heri Pemat. Oh, Arjok. Arjok. Oke, Jadi bisa lihat nih seperti apa gitu dan ini pameran menarik ya. Iya, menarik sekali. Pameran kainnya nggak kalau kita datang misalnya ke pameran kain tuh kainnya digantung-gantung enggak gitu. Ada pasti. Lalu kemudian ada ritual perkawinan adat Karo. Bener-bener kawin. Ya, teman-teman ya. Bener-bener kawin di sana adat Karo dan pengantinnya lu tahu siapa? Bang? Nikah adat. Lu tahu siapa? Kayaknya Murni Surbakti. Penyanyi kondang ya Bang ya. Murni Surbakti. Lalu ada gondang Under the Moon. Dan kemudian ada workshop, kemudian ada screening film, ada seminar, ada screening film. Oke. Tentu ada fashion show. Nah di screening film ini, ya itu salah satu filmnya tuh diputar oleh di acara ini. 25 tahun ya. Karya itu kan saya bersama Bramski. Tapi sebelumnya juga saya kan sering tuh buat yang namanya fashion film. Memang baru kali ini kita ikut lombakan. Begitu dilombakan di Melbourne Fashion Film Festival bulan Maret menang. Nah kita coba di London menang. Dapat lagi. Ya? Sebelumnya ada juga di situ dengan Zidan. Lalu kemudian ada Ari, kemudian ada Andi Utagalung dari Medan, Sumatera Utara. Wah, nah ini teman-teman buat film enthusiasm kalau mau kerja bareng sama Abang dibuka kesempatan bikin film fashion ya Bang. Film fashion Indonesia tuh harus kita hidupkan Bang. Sepertinya karena menurut panitia di sana ini baru sekali film fashion yang mendokumentasikan proses pemberdayaan masyarakat ataupun proses hulunya dikerjakan. Karena yang lain tuh cuman hilirnya aja. Nah ini menarik sekali gitu. Inilah benar-benar sustainability di dalam pekerjaan craftsmanship yang nanti akan end up-nya adalah fashion. Oke, berarti Bang menurut Abang fashion dan film hubungannya seperti apa nih Bang sekarang? Wah keren sebenarnya. Jadi kalau saya bilang kepada desainer baru, manfaatkan ini. Jadi kita nggak hanya di runway aja, nggak hanya kita ikut fashion week gitu yang capek ya gitu loh. Dan kalau fashion film itu bisa langsung kemana-mana itu loh, bisa namanya film ya sekarang lagi memang happening. Dan kita promosinya itu bisa luar biasa, lebih masif dibanding kita ikut fashion week dengan tidak mengurangi rasa hormat ya. Gitu. Berarti emang sudah advance ya Bang ya, industri film dan industri fashion bisa berkolaborasi dan bisa mencapai
target marketnya langsung ya Bang ya. Betul sekali, betul sekali. Itu yang harus disadarin gitu loh. Dan Indonesia sepertinya harus buat itu ya. Ya. Nah ini Bang sebagai senior di fashion baik itu di tradisional ataupun sekarang udah berada di industri filmnya sendiri, ada pesan-pesan khusus nggak nih untuk desainer muda atau filmmaker muda untuk membangun Indonesia quote in quote di industri fashion dan film Bang? Kita harus benerin dulu di hulunya ya. Di hulunya, dan kita harus kolaborasi seperti spirit sekarang ya, spirit global itu mesti kolaborasi. Spirit kolaborasi di dalamnya itu kita harus ya punya etika gitu loh, etika satu sama lain ya ketika bekerja. Terus kita harus transparansi di situ. Lalu proses itu nomor satu, jangan mau instan, karena menurut saya itu kita kurang kerja di hulu ya, kerja di hulu. Kalaupun kerja yang di hulu itu hanya fashion designer. Sebenarnya fashion designer tuh jangan di hulu, dia di hilir. Gitu jadi loh. tahu proses dari awal ya Bang? Iya, yang kerja itu di hulu itu kokinya itu adalah desainer tekstil gitu loh, desainer tekstil. Nah dari situ didokumentasi semua, ya outputnya mungkin film. Setelah itu juga kan kita bisa buat buku seperti yang kita lakukan. Dari foto-fotonya buat buku. Buat kepentingan lain gitu loh. Apalagi sekarang kan sosial media kan ada Instagram, ada macam-macam. Tapi juga kita mesti jujur, jangan cuma datang ke satu tempat, kucuk-kucuk terus foto-foto gitu apa segala. Terus dia, ya kan, seolah-olah dia itu yang kerja kain itu, ya nggak gitu juga gitu. Ini kan banyak yang gitu flexing gitu ya. Lalu kemudian ya itu manfaatkan sosial media supaya kita itu tahu apa perkembangan di global gitu loh. Jadi kita ternyata di global tuh udah bukan bicara sustainable fashion lagi, sudah berkurang, masih tapi berkurang. Tapi ternyata ada yang namanya indigenous fashion gitu. Yang mereka itu adalah apa ya, benteng yang terakhir yang memang menjaga keberlangsungan gitu loh. Nah kalau bicara itu kan Indonesia kan luar biasa. Iya ya, kita luar punya biasa. Semua ya Bang ya, semua punya, ya? Kita bisa jadi hubnya. Saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap apa yang sudah dilakukan oleh banyak orang di Indonesia, orang fashion dan juga pemerintah yang bicara Indonesia harus menjadi pusat busana modest, ataupun yang sebenarnya katanya juga pusat busana modest muslim. Gitu sebenarnya itu kurang tepat gitu loh, karena boleh dikatakan agama itu nggak boleh dibaju-bajuin gitu. Karena setiap orang misalnya agama apa kalau dia pengen yang sopan pakai bajunya modest juga. Modest gitu. Kenapa enggak? Toh juga nenek moyang kita juga saya orang Batak, orang Tapanuli Utara ya. Nenek moyang kami juga pakai selendang, pakai kudung dulu kok, bajunya longgar semuanya, sopan gitu ceritanya. Nah itu mesti harus dikaji ulang dan harusnya kita menjadi pusatnya indigenous fashion dan nantinya kita nggak nerima barang-barang dari luar tempat pemasaran seperti sekarang barang-barang Cina semuanya di sini, tekstilnya, kemudian garmentnya. Nah kalau kita menjadi kita kuatkan industri kreatif fashion yang berbasis craft ini, budaya, kita bisa menjadi jadi barang-barang kita ya? ada di mana-mana. Paling lawan kita cuman apa? India, Cina, Vietnam gitu loh. Dan kecenderungan fashion ini sekarang itu melihat dunia ketiga, apa yang terjadi di dunia ketiga. Aduh, ngobrol sama Bang Merdi itu kayaknya nggak cukup hanya 20 menit. Tambah ya Bang. Oh nggak 1 jam ya? Saya nanti mau minta sama produsernya, saya bilang, Nis bikin itu dong rubrik fashion gitu ya. Jadi kita punya berapa belas episode ya Bang? Harusnya begitu karena fashion ini kan berkaitan dengan film. Dengan film. Cukup menarik. Karena apapun sekarang ini gambar bergerak gitu loh. Kalau bicara tentang fashion is a magic word gitu loh. Wah fashion gitu loh. Jadi ngejual film juga enak gitu loh. Ya sama juga kalau misalnya fashion ditaruh film, ditapin dengan film itu akan luar biasa. Gitu. Jadi kita bisa menjual semuanya, menjual Indonesia melalui turismenya, melalui kerajinan-kerajinannya, banyak sekali ceritanya. Aduh, gitu. Seru banget. Sahabat PFN, saya harus berpisah. Karena ini udah selesai waktunya, saya udah dikasih kode, udah selesai. Cuman Bang Merdi terima kasih banget waktunya. Sukses acaranya nanti 25 tahun Medisi Hombing. Tanggal 11 November sampai 24 November
Di Museum Nasional. Area Sanken, Museum Nasional Jakarta itu banyak kali acara-acara di situ. Oke, jadi siap-siap kita nonton bareng ya. Harus. Kita nonton bareng. Terima kasih waktunya Bang, Sama-sama. udah mau ke studio PFN. Iya. Dan kita ada di belakang layar, di balik layar, kok ke belakang layar ya, di balik layar. Belakang layar sembunyi. Terima kasih waktunya, sahabat PFN. Sampai ketemu lagi di acara yang lebih menarik. Bye-bye.